Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri, ada saya Muhammad Rois dan Bu Sulistianingsih dan Bu Mariati. Kami ingin mencoba mengulas teori yang kami dapatkan dari dosen kami, yaitu Bapak Dr. Ibrahim Abdur MSI, yaitu terkait implementasi kebijakan publik, model proses implementasi kebijakan publik, yaitu berdasarkan teori Edward Tree 1980, yang mana kami ambil implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, yaitu terkait studi kasus penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga ulasan kami ini berkenan untuk Anda sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Kita ingin mencoba mengulas terkait teori tentang model proses implementasi kebijakan publik menurut teori Edward Tree 1980, yang mana kita akan mengambil tema studi kasus penanganan fakir miskin di Kemensos RI. Bagaimana terkait implementasi dari kebijakan tersebut ketika disandingkan dengan teori, yaitu tentang model proses implementasi kebijakan publik berdasarkan teorinya Edward Tree 1980. Di dalam model proses implementasi kebijakan publik sesuai Edward Tree ini ada beberapa dimensi, yaitu ada dimensi komunikasi, dimensi sumber daya kebijakan, dimensi disposisi kebijakan, kemudian dimensi struktur birokrasi kebijakan. Dan dalam beberapa dimensi tersebut, di antara dimensi komunikasi kebijakan ada dimensi konsistensi, kemudian dimensi transmisi, kemudian dimensi kejelasan. Selanjutnya di dimensi sumber daya kebijakan, di dalamnya ada aspek sumber daya kewenangan, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Kemudian pada dimensi disposisi kebijakan terdapat dimensi insentif dan juga dimensi pengangkatan birokrasi. Kemudian yang terakhir terdapat dimensi struktur birokrasi kebijakan yang di dalamnya memuat tentang fragmentasi dan SOP. Yang mana di dalamnya ini tentunya ketika disandingkan dengan implementasi kebijakan publik di pemerintahan atau di satu perusahaan, tentunya terdapat hal-hal yang bisa diambil teori-teorinya demi kebaikan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Langsung saja Bu Mariati, mari kita coba bersama-sama untuk mencoba mengulas terkait implementasi Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1, yang mana di dalamnya kita akan ambil studi kasus terkait penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Monggo silakan Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uraian dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 1 tentang penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial. Yang selanjutnya terkait penanganan ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin dalam
pasal ini yang dimaksud yaitu fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian tapi tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk mencukupi pangan, sandang, dan lain-lain seperti itu. Nah, sebagai upaya penanganan tersebut, upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun di masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan ataupun pelayanan sosial. Nah, di sini terkadang kita di lapangan masih menemukan warga yang kondisinya rentan, kondisinya miskin, namun mereka belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Contoh, misalnya penyandang disabilitas mental, atau kita sering melihat itu ODGJ, atau mungkin masyarakat rentan yang biasanya mereka bekerja sebagai pemulung, atau mungkin mereka ini suka meminta-minta dan sebagainya. Nah, ini kadang mereka belum pernah tersentuh bantuan sama sekali. Kenapa? Karena sekarang ini semua berbasis IT. Jadi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, seandainya mau menyalurkan bantuan sosial, itu data yang dimiliki itu disandingkan dengan data yang dimiliki Pusdatin, dan juga disandingkan dengan data kependudukan yang ada di Kemendagri, seperti itu. Jadi warga ini minimal harus punya NIK, nomor induk kependudukan, seperti itu. Nah, terkait bansos ini bisa diakses, itu warga negara Indonesia terutama harus masuk yang namanya DTKS. DTKS ini bisa diakses melalui balai desa atau kelurahan setempat untuk pengajuannya, atau biasanya di data dulu melalui RT atau RW, melalui muskel, musyawarah kelurahan, atau musdes, musyawarah desa. Selanjutnya nanti dikelola, di-store melalui dinas sosial ataupun pemerintah kabupaten kota, seperti itu. Nah, untuk akses DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ini, nantinya dikelola oleh pemerintah pusat, dan data yang sudah masuk di DTKS ini belum tentu nantinya akan semua tercover bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Itu juga bisa untuk akses dari pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pendidikan contohnya itu seperti PIP. PIP itu juga yang mendapatkan bansos itu yang datanya sudah tercover di DTKS, seperti itu. Jadi PIP itu biasanya anak sekolah yang bansosnya itu disalurkan dari pemerintah pusat melalui bank Himbara yang selama ini tercover melalui Bank BRI. Namun data itu juga sebelumnya diserahkan ke pihak sekolah. Jadi sekolah yang memberitahu ke wali murid, seperti itu. Baik, kita akan coba mengulas sedikit permasalahan implementasi kebijakan publik terkait penanganan
fakir miskin di Kementerian Sosial ini kita coba menyandingkan dengan teori yang ada, yaitu kita ambil dari dimensi komunikasi kebijakan, dan di dalamnya ini ada dimensi konsistensi, kemudian dimensi transmisi, kemudian ada dimensi kejelasan. Silakan Bu Sulis untuk mencoba menguraikan sedikit hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan proses penanganan fakir miskin ini ketika disandingkan dengan teori-teori tersebut. Silakan Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan coba menguraikan sedikit yang sudah diuraikan dari Bu Mariati tadi untuk kita sandingkan ke dimensi-dimensi komunikasi kebijakan di sini. Yang pertama, yang dimensi konsistensi. Di sini sesuai dengan tema yang tadi, kita masuk ke dimensi konsistensi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pengejauhantahan dari pasal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Fakir Miskin. Kemudian yang ke dimensi transmisi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dalam pasal ini yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kejelasan. Sebagai suatu upaya terhadap fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dilakukan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini yaitu kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. Kemudian yang tema yang kita ambil dan kita sandingkan dengan dimensi-dimensi dalam komunikasi kebijakan. Baik, kita akan coba lagi mengulas terkait penanganan fakir miskin ini, yaitu coba kita sandingkan terkait teori dimensi struktur birokrasi kebijakan, yang mana di dalamnya ada aspek fragmentasi dan SOP. Dalam aspek fragmentasi ini maksudnya yaitu fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Monggo Bu Mariati mungkin bisa menyampaikan implementasi di lapangan terkait penanganan fakir miskin ini ketika disandingkan dengan teori tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Kita kembali ke topik awal yaitu terkait penanganan kemiskinan dari Kementerian Sosial yang selama ini dilakukan, yaitu dari Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai lembaga dan juga contohnya juga melalui Bank Himbara, juga melalui POS yaitu PT POS, dan juga
Kementerian Sosial tidak bisa bekerja sendiri. Ini juga melalui pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan juga bansos ini bisa melalui balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Ada Balai Solo, ada Balai Mahatmia yang ada di Bali, ada Balai Suharto dan lain-lain. Dalam penyalurannya juga di lapangan Kementerian Sosial memiliki pekerja sosial, memiliki relawan sosial. Pada intinya relawan sosial, pekerja sosial ini tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Contoh, ada pendamping PKH, ada pendamping disabilitas, ada asesor, ada pendamping anak, dan lain-lain seperti itu. Jadi jika ada permasalahan di lapangan, Kementerian Sosial bisa mengambil sikap atau melihat secara tidak langsung melalui relawan-relawan atau pekerja-pekerja sosial yang dimiliki, yang sudah tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Mariati. Demikian ulasan kami, dan semoga berkenan. Apabila ada kesalahan, tentunya kami masih jauh dari kesempurnaan. Saya Muhammad Rais, Sulistianingsih, Mariati, dan kita undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.